Pangan. Forum di Madiun diselenggarakan oleh Direktorat Ikan Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian, bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Madiun, khususnya Kepala Dinas Tenaga Kerja, di mana pendampingan awal akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 18 Juni 2022. Lalu maksud dan tujuan diadakannya kegiatan adalah meningkatkan daya saing IKM Porang melalui pelatihan dan pemahaman teori tentang teknologi pengolahan porang, aplikasi produk porang, lalu pemahaman alat dan mesin porang, serta pemahaman agroindustri porang dan tantangannya. Lalu peserta kegiatan ini dapat kami laporkan diikuti oleh sebanyak 15 orang peserta dari IKM Porang di wilayah Kabupaten Madiun. Selanjutnya, metodologi pelaksanaan kegiatan yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan diskusi lapangan serta simulasi di rumah produksi. Materi yang akan diberikan kepada peserta antara lain: yang pertama, pemahaman tanaman porang, lalu yang kedua, budidaya porang, yang ketiga adalah teknologi pengolahan porang, yang keempat, pengujian kualitas porang, yang kelima adalah agroindustri porang dan tantangannya, yang selanjutnya adalah aplikasi produk porang untuk industri pangan dan pasca panen hortikultura. Lalu pengetahuan juga mengenai alat dan mesin pengolahan porang, serta teknologi pengeringan chip porang dan cara kerja pengaturan mesin pengolahan chip dan tepung porang. Selanjutnya, kepada seluruh peserta akan diberikan materi dan modul teknik produksi dan sistem keamanan pangan bagi ikan porang, sertifikat, lalu juga ada perlengkapan peserta, transportasi dan konsumsi. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian hal sistem keamanan pangan bagi IKM Porang di Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mengaturkan permohonan maaf dari pimpinan kami, Bapak Pak Rifki, Pak Direktur. Beliau sebenarnya ingin kembali hadir di sini, Bapak, untuk mengikuti pembukaan pendampingan ini, namun ada agenda lain, jadi diwakilkan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran industri makanan minuman. Jadi industri makanan minuman ini, Bapak Ibu sekalian, memang industri pendorong perekonomian. Untuk itu pemerintah saat ini masih terus fokus menjadikan industri makanan minuman ini sebagai salah satu industri prioritas. Karena bagaimanapun dari total PDB nasional, sektor industri ini berkontribusi untuk nilai ekspornya sendiri sudah 10,9 miliar USD. Dan walaupun ada COVID dan pandemi, sektor makanan minuman ini masih terus tumbuh. Hingga data yang kami peroleh dari triwulan pertama tahun 2022 itu masih tumbuh sebesar 3,75%. Selanjutnya juga kalau dari data BPS, Bapak Ibu, ini industri kecil menengah. Kenapa masih menjadi perhatian pemerintah? Karena sekarang jumlahnya, khususnya industri makanan ini jumlahnya terdapat 1,7 juta unit usaha, atau merupakan representasi dari sekitar 38,7% dari usaha industri kecil menengah di Indonesia secara keseluruhan. Dan itu yang menjadikan kami sebagai pemerintah terus mendorong sektor industri kecil menengah makanan minuman ini untuk maju, apalagi sudah diamanatkan di Undang-Undang Perindustrian, Bapak. Sudah ada Undang-Undang Perindustriannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Di sini kami mendapat amanah untuk meningkatkan perekonomian nasional. Caranya bagaimana? Khusus di Direktorat Jenderal kami, karena kami ini dari Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, amanahnya itu adalah meningkatkan IKM yang berdaya saing, IKM yang bisa menghasilkan produk sesuai dengan keinginan pasar dan tentunya memanfaatkan sumber daya lokal.
Jadi amanahnya adalah lebih banyak pelaku industri kecil di daerah yang memiliki potensi untuk mengembangkan komoditi unggulan daerahnya. Kemarin sudah kita lihat ya kalau Madiun, dan sampai saat ini kalau Madiun orang jadi nomor satu. Jadi kita dorong terus Madiun ini untuk orang. Dan ini sambil dulunya ya Bapak Ibu, kalau dulu orang ini komoditas ekspor yang sangat potensial. Kemudian di sisi industri, umbi porang mengandung glukomanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi sebagai bahan baku berbagai macam industri, baik industri makanan, olahan porang, dan ekstrak glukomanannya yang selanjutnya dapat dijadikan bahan untuk membuat berbagai macam produk seperti mie shirataki, beras konjaku, pasta porang, dan juga pengental. Selain itu juga dalam industri kosmetik, olahan porang digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti pembersih wajah, masker, dan lain-lain. Untuk olahan porang sendiri sebenarnya dapat digunakan untuk industri kimia dan bahan pelapis, perekat, dan pembuatan kertas. Selanjutnya Bapak Ibu, ini kami sangat menyadari bahwa kondisi saat ini, kemarin kita sudah sempat selamat datang Pak Kades. Ini kita sudah mulai duluan ya Bapak ya. Ya, saat ini kami juga sudah sempat sebelumnya berkoordinasi ya Prof ya. Pak Kades juga kami sempat berkoordinasi dan berbincang dengan para IKM olahan porang khususnya di Desa Sumberbendo, bahwa saat ini tuh sedang mengalami masa kesulitan ya Bapak ya, terutama tentang porang ini. Kami menyadari sekali di sini ada berbagai macam permasalahan. Untuk itu kami juga sudah mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari Universitas Gadjah Mada. Mungkin dalam hal ini lebih membantu nanti ke depannya. Ini ada Prof. Erni, ini beliau sendiri dekan dari Fakultas Teknologi Pertanian, udah turun langsung nih ke Madiun bersama timnya. Mungkin kalau misalnya di UGM lebih kepada peningkatan mutu porang. Jadi saat ini kemarin Pak Arief sempat cerita bahwa mereka tidak ada tempat untuk menjual ya untuk saat ini ya Pak ya. Kalaupun ada yang menjual, mungkin menjual ke spekulan-spekulan seperti itu dengan harga yang sangat murah ya, sangat murah, 2.000 sekarang Prof, sangat murah sekali. Tapi itu jualnya ke spekulan. Kalau yang masih bisa bertahan hidup tentunya nggak akan menjual ya Pak Arief ya, dengan harga segitu lebih baik untuk tidak menjual. Nah permasalahan ini sebenarnya kami sendiri masih Bapak terkait porang ini, karena Impres Presiden arahan Bapak Presiden sebelumnya itu pada ratas masih ongoing gitu Pak. Jadi kita masih disuruh mendorong untuk pengembangan porang ini. Sementara memang untuk pasarnya sendiri masih terbatas. Jadi Prof, porang ini mungkin Prof juga lebih tahu ya dari kami pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Porang ini masalahnya itu dari hulu ke hilir. Di hilir itu pabrik-pabrik porang, pengolahan industri porang saat ini itu masih terbatas ya Prof ya, mungkin Prof tahu. Bahkan banyaknya memang di Madiun. Nah saat ini tuh pabriknya itu sedang tutup. Mengapa tutup? Itu karena sebagian besar di industri hilir si pabrik-pabriknya ini tuh, saya beri contoh salah satu binaan kami yang di Gresik itu benar-benar tutup. Itu karena mereka mengandalkan pasar ekspor dan ekspornya itu ke Tiongkok ya Bapak Ibu ya. Sedangkan dari mulai tahun lalu itu Tiongkok itu kita ada masalah terkait peraturan perizinan seperti itu. Nah jadi untuk pabrik-pabrik yang khusus ekspor ke Tiongkok itu, mereka dari Cinanya sendiri, dari Tiongkoknya sendiri meminta berbagai macam peraturan seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ekspor impor itu kan pasti negara tujuan ekspor itu ada technical barrier, dia minta berbagai macam spesifikasi dan lain-lain. Untuk di industri hilirnya sendiri Bapak, jadi seperti Tiongkok itu meminta dokumen-dokumen sistem keamanan pangan seperti HACCP. Sedangkan untuk industri-industri menengah di Jawa Timur ini, sebenarnya untuk HACCP itu sendiri sudah kita fasilitasi.
Jadi untuk dokumen hasap dan lain-lain itu di industri hilir seharusnya itu tidak jadi masalah. Nah, permasalahan layarnya itu ya kadang-kadang memang dicari-cari Bu masalahnya. Katanya masih belum sesuai dengan sistem keamanan pangan dan mutu di sana. Salah satunya itu yang mereka persyaratkan itu adalah ketelusuran, traceability, dokumen-dokumen traceability dari sektor hulunya. Bagaimana sih porang ini, dari mana porang ini dihasilkan, bagaimana pengolahan pasca panen, seperti itu. Nah, ada saja yang seperti itu dimintakan. Nah, untuk itu kami juga di sini menggandeng para akademisi supaya bisa terjun langsung. Saya berterima kasih nih Bu Dekan dan jajarannya mau membantu kami dari Kementerian Perindustrian, khususnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas porang mungkin dari sektor hulu. Saat ini dari sumber bendo sendiri itu baru sampai chips porang ya Pak Arif ya. Nah itu, jadi IKM ini banyaknya mengolah hanya intermediate produk. Kemudian dari intermediate produk berupa chips porang itu mereka jual ke pabrik-pabrik tadi. Nah yang notabene-nya saat ini pabrik-pabriknya itu tutup karena tidak bisa ekspor. Bapak Ibu sekalian kan pasti nanya ini pemerintah ngapain aja. Kami ini Pak, ini sambil paralel teman-teman dari UGM, Bu Dekan dan jajarannya bantu Bapak Ibu untuk meningkatkan mutunya, porangnya seperti apa, chips porangnya seperti apa. Kemudian nanti mungkin diberi pengetahuan ya Ibu ya, supaya bisa meningkatkan negosiasi lah, bargaining position teman-teman IKM di sini tuh kalau jualan porang ke pengusaha tuh di sini gimana gitu biar dapat harga yang menyenangkan hati seperti itu Bu. Nah kami sendiri sebenarnya sudah mulai menyadari hal ini karena banyak industri khususnya di Jawa Timur ketergantungan ekspornya itu tuh sangat tergantung sama RRT. Sudah beberapa kali kami coba untuk membuka kemungkinan potensi ekspor pasar lain seperti Korea dan Jepang. Saat ini kami masih tahap penjajakan, tapi mungkin memang kalau Korea dan Jepang, terutama di dua negara Asia Timur itu, mereka memang fokusnya kedua ya untuk saat ini itu bahan pangan, ya tadi yang noodle mie ya, kemudian beras dari bahan dasar porang ini, kemudian sama kosmetik. Nah, tapi itu masih dalam tahap penjajakan. Kita lagi coba untuk buka pasar. Jadi harapannya kalau misalnya pabrik-pabrik di sini nanti sudah buka lagi, para IKM porang penyedia produk intermediate saat ini sudah bisa memperbaiki mutunya. Jadi clock timingnya Bapak itu seperti itu. Nah, kami sangat berharap ini ada peningkatan nilai tambah dari IKM olahan porang seperti apa. Dan kami sendiri dalam mempercepat pengembangan IKM chip porang dan juga tepung porang, Kementerian Perindustrian ini sudah memberikan beberapa perhatian kepada stakeholder, antara lain komitmen kami dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan pola sentra IKM porang. Salah satunya ini udah wujud nyata kami di Sumber Bendo ini. Tahun lalu sudah kami berikan fasilitasi mesin peralatan, kemudian juga kami juga sedang mencoba adanya jaminan ketersediaan bahan baku yang sesuai mutu. Itu kami janjikan kepada pabrik-pabrik olahan porang di sini. Untuk itu jadi sangat penting bahwa Bapak Ibu sebagai supplier baik dalam bentuk chips atau tepungnya nanti bisa memberikan barang yang sesuai mutu. Yang penting itu sistem keamanan pangannya itu bisa sesuai standar seperti itu. Dan juga kami memberikan ekosistem ini mulai dari petaninya, pengelola sentra, industri porang, dan juga saat ini kami sudah melibatkan perguruan tinggi. Dan selanjutnya dalam upaya tersebut kami sangat berharap produk olahan porang di Indonesia dapat memenuhi kriteria standar keamanan pangan sehingga dapat membuka pasar, baik itu pasar dalam negeri maupun pasar ekspor nantinya. Itu.
dan kami harapkan bersama-sama kita dapat bekerja sama dalam pelaksanaan pendampingan dan bimbingan teknis sistem produksi dan sistem keamanan pangan bagi IKM Porang di Madiun. Saya ucapkan terima kasih pada dinas di daerah yang bekerja sama dengan kami. Kami juga ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Universitas Gadjah Mada. Bapak Ibu ini yang didatangkan ini bukan yang kaleng-kaleng pengajarnya, insya Allah. Ini ada Prof Erni, Dekan, dan jajaran beliau ini. Beliau biasa tenaga ahli untuk mengolah porang, bahkan sampai bagaimana caranya porang sampai untuk menghasilkan ekstrak glukomanan yang baik seperti itu. Nanti akan diajarkan. Jadi kami dari kementerian berharap Bapak Ibu di sini benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dengan para tenaga ahli dari Universitas Gadjah Mada ini untuk mengekstrak sebanyak-banyaknya ilmu di sini untuk meningkatkan mutu dan standar porang yang dihasilkan dari IKM Porang di Sumber Bendo. Demikian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali mulai tahun 2021 kemarin berbagai pembicaraan konsultasi, akhirnya alhamdulillah sudah diberi bantuan peralatan untuk budidaya porang yang dari Sumber Bendo ini, Bu. Di dekati juga, Bu. Nanti kalau misalnya agak masuk ke sana, harapan kami nanti bisa termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun karena tadi diaturkan Bu Ratih, saat ini mungkin petani belum panen, Bu. Meskipun sudah waktunya panen sebenarnya, tapi belum panen karena harganya masih ibaratnya tidak nutut untuk menutup biaya operasional. Jadi kalau tahun 2020-2021 kemarin sempat ke harga 15.000, 17.000, kemudian turun sampai kemarin 7.000, saat ini malah ke 2.500, itu juga harga yang belum pasti. Namun kami yakin, kami sering ngobrol dengan Pak Arif dan teman-teman untuk tetap semangat, karena apapun porang ini kan menjadi komoditas pangan alternatif yang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden tahun 2021 kemarin, kemudian juga ada peresmian PT Konjak juga oleh Pak Presiden. Kami yakin kalau beliau Pak Presiden sudah ada perhatian untuk tanaman porang, pemerintah pusat pasti tidak akan tinggal diam. Tidak hanya pencadangan selesai, mau urusan usaha, yakin tidak seperti itu. Ini salah satu buktinya yang tadi kita diberi semangat, diberi pendampingan bagaimana nanti masyarakat khususnya Berbendo ini bisa mengolah porang dengan baik, mendatangkan profesor ini dari UGM, alhamdulillah terima kasih sekali. Harapan kami nanti para peserta BIMTEK nanti bisa lebih banyak konsultasi masalah bagaimana pemanfaatan porang yang baik. Kami yakin kalau beliau-beliau ini sudah, kalau masak tanamannya porangnya sudah ahlinya berarti, karena sudah dari harga, ya sudah dari harga dari porang tidak berharga sampai porang berharga, sampai porang turun lagi. Ini beliau masih beliau masih menanam porang, jadi masih setiap menanam porang. Alhamdulillah selama ini peningkatan ekonomi dari masyarakat Sumber juga cukup baik, sangat signifikan, Bu, dengan porang itu juga. Harapan kami memang nanti pemerintah pusat sudah, karena ini kebijakan ada di pemerintah pusat, daerah kan hanya menerima nanti apa-apa yang ada di pemerintah pusat. Kita hanya bisa membantu mendorong bagaimana porang tetap ada dan tetap ditanam oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Madiun yang menjadi sentra tanaman porang. Ini salah satu bentuk kami meyakinkan pada masyarakat
masyarakat, pada khususnya pada IKM Kelompok Tani Porang, bahwa pemerintah tetap hadir di sela-sela harga yang tidak menentu ini. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetap hadir bagaimana mencari solusi nantinya kalau harga sudah mulai agak naik, porang yang diharapkan diekspor ini bisa memenuhi kriteria dan standar yang sudah ditentukan. Ini terima kasih sekali Kementerian Perindustrian. Dan nanti berarti mungkin nanti selain yang di Sumberbendo, harapan kami nanti kami juga kali ini di lereng Gunung Pandan. Nanti kita rencana kita kembangkan lagi yang di lereng Gunung Wilis. Di sana juga banyak petani porang, budidaya porang, banyak IKM juga berkolaborasi dengan tanaman industri yang lainnya. Ada kakao, ada kopi. Sehingga harapannya kalau di Kare nanti juga ada bantuan seperti yang di Sumberbendo ini, jika termanfaatkan multiguna. Jadi saat panen porang bisa untuk porang, saat panen kakao bisa untuk kakao, kopi bisa untuk kopi. Sama ya dengan di Sumberbendo, Bu Ratih. Harapan kami nanti alat tersebut juga termanfaatkan untuk tidak hanya porang, mungkin nanti jagung, mengerikan jagung dan sebagainya. Itu bisa terbantu dengan adanya keberadaan peralatan yang bantuan dari Kementerian Perindustrian, sehingga paling tidak selain porang nanti juga komunitas yang lainnya, sehingga bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Kabupaten Madiun. Nanti monggo kalau mau cek lokasi nanti biar ditemui teman-teman ke Kare. Yang bulan sebelum puasa itu kami juga sudah ketemu Pak Rifki di Denpasar di Nusa Dua waktu acara P3DN, semangat ngobrol juga. Alhamdulillah juga ada respon positif pada beliaunya. Alhamdulillah berarti komunikasi itu alhamdulillah ini kami akan terima kasih sekali nanti apapun support dari pemerintah pusat untuk pengembangan porang di Madiun khususnya itu bisa tetap berlanjut, dan kami juga berharap para petani porang, para IKM usaha porang tidak putus asa dengan harga yang naik turun. Kami yakin, kita percaya saya pada pemerintah pasti ada perhatian kepada kita semuanya, pasti ada solusinya. Tadi berarti sudah akan membuka Kementerian Perindustrian sudah berusaha untuk membuka keran ekspor ke negara tujuan yang lainnya. Ini salah satu berita gembira juga pada kita semuanya, karena jangan sampai putus asa harganya 2.000 artinya orang podo nandur sudah tidak usah nandur porang, jelaslah tahun depannya Buratih berhasil membuat keran itu porangnya harganya naik lagi, padahal kita semua sudah tidak nanam. Harapannya tidak seperti itu, tapi tetap semangat menanam porang. Kami yakin Bapak-Bapak sudah pengalaman semuanya masalah porang dari yang saya sampaikan tadi, mulai dari tidak berharga sampai berharga. Bapak-bapak sudah pengalaman semuanya, sehingga mungkin dengan harga seperti ini juga beliau juga tidak terlalu kaget juga, meskipun ada dampaknya karena sudah dijaga nih untuk ini untuk itu seperti itu. Namun sekali lagi kami berharap segera ada keputusan dari pemerintah pusat tentang ada standar harga porang yang paling tidak harus berpihak pada para petani porang, sehingga sebenarnya minimal 5.000 7.000 itu sudah cukup cukup tadi Pak Rik ya, kalau 5.000 7.000 ya masih cukup kalau 2.000 mepet lebih kalau tanya sewa, kemudian tenaganya kita pakai pekerja bukan dia sendiri, nggak nutup lah, ada rugi 500. Itu kami kira berarti Profesor ini dan yang tim yang lainnya semoga nanti bisa termanfaatkan apa yang diberikan oleh Profesor
bisa kepada kami nanti biar para petani bisa saling curhat, saling tanya, konsultasi apa untuk peningkatan hasil porang sehingga nanti ke depan betul-betul bisa sesuai dengan standar porang yang diinginkan oleh negara tujuan. Dan mohon izin kami nanti